Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita harus mengadakan pembelajaran secara hybrid atau secara daring kembali karena memang ada satu hal yang perlu saya selesaikan. Dan kali ini saya membuat sebuah video yang harapan saya video ini nanti akan bisa membuat kalian terpandu gitu ya atau terbimbing untuk nantinya mengikuti materi pada siang hari ini. Nah, setelah minggu lalu kalian mempelajari tentang Mentimeter, dan saya yakin itu sudah bisa ya, karena sangat sederhana. Hari ini kita masih akan mencoba untuk mengeksplorasi satu media pembelajaran yang sifatnya interaktif gitu ya. Jadi satu kata kunci yang saya pakai dalam tiga pertemuan ini adalah interaktif, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, media lain selain Mentimeter yang memiliki kapasitas itu adalah PowerPoint, ya. PowerPoint yang dalam hal ini ada nanti kita bisa memanfaatkan alat yang bernama ClassPoint. Jadi nanti dua alat tersebut akan bersinergi, berkolaborasi, diinstal untuk kemudian bisa membuat suatu media pembelajaran yang interaktif. Bagaimana caranya? Kita coba ya. Saya akan share screen di sini terlebih dahulu adalah satu web yang isinya adalah eh, bagaimana nanti kalian harus mengunduh class point-nya terlebih dahulu. Ya, jadi kalau yang belum tahu class point itu seperti apa detailnya, intinya yang diperlukan sebetulnya adalah dua aplikasi. Yang pertama PowerPoint, yang kedua class point. Jadi ini akan saling melengkapi satu sama lain ya. Nah, di PowerPoint sendiri nanti ada persyaratannya juga yang harus dilengkapi. Nah, kemudian untuk class point-nya sendiri bisa diunduh di laman ini, classpoint.io download. Ya, silahkan diketik di browsernya masing-masing, kemudian dicari. Nah, di sini ada pilihan download for Windows. Nah, Windows yang disarankan atau yang ditekankan adalah ada Windows 10 atau dan Office-nya minimal 2013 gitu ya. Windows-nya minimal 10, Office-nya minimal 2013 atau yang lebih tinggi. Di sini kita bisa lihat requirements-nya atau persyaratannya. Ini adalah hardware-nya, laptop bisa, RAM-nya 4 GB, available disk-nya minimal 2 GB dan macam-macam. Silakan bisa dicek sendiri nanti. Operating sistemnya di sini ada Windows 11, Windows 10 atau ya minimal Windows 10 ya. Kemudian untuk PowerPoint-nya sendiri versinya minimal itu 2013 ya minimal. Nah, kurang lebih seperti itu untuk persyaratan dari eh, ClassPoint sendiri supaya bisa berjalan di PowerPoint-nya. Ya, jadi nanti silakan di-download di laptop, diklik di sini, kemudian nanti akan diunduh, install seperti biasa, dan kemudian nanti akan mengikuti saja arahan-arahannya. Nah, kemudian ketika itu sudah terdownload, sudah terinstall di laptop, dan nanti akan mengarah ke PowerPoint, itu nanti kita bisa membuka laman PowerPoint terlebih dahulu untuk memakainya. Saya akan stop share terlebih dahulu. Nah, saya akan langsung membuka satu laman PowerPoint. Nah, di sini ya, ini adalah PowerPoint yang biasa aja. PowerPoint ini versi yang saya pakai ini adalah versi 2000 berapa 2019 ya, ya saya ini. Nah, kemudian ini tidak ada bedanya dengan PowerPoint pada umumnya ya. Jadi kalau kalian sering sering memakai PowerPoint ya ya sudah seperti itu aja sebetulnya. Yang nanti perlu kalian buat kan seperti minggu lalu ya. Jadi kalian membuat bahan ajar, materi ajar yang di dalamnya nanti akan terselip slide yang interaktif gitu. Jadi bisa mengundang partisipasi dari peserta didik. Ini temanya adalah jam ya atau waktu. Ini dalam bahasa Inggris, materinya bahasa Inggris tapi konsepnya atau topiknya tentang waktu. What time is it? Nah, seperti ini kurang lebih untuk layoutnya. Kemudian ini saya pakai template ya, saya download template aja.
Kemudian seperti biasa, ini masih slide biasa aja. Kemudian ini ya slide biasa saja. Ya, isinya materi ya. Jadi nanti kalian kalau buat jangan lupa diberikan materi. Jangan hanya langsung slide interaktifnya gitu. Tapi tanpa materi. Nah, itu nanti kosong. Ya, ini ibaratnya kalian tuh membuat sebuah bahan ajar yang di dalamnya terselip slide yang interaktif. Nah, ini kan masih PowerPoint ya. Nanti kalau apa namanya kalian sudah menginstal ClassPoint ya, sudah diinstal di perangkatnya masing-masing, dia akan muncul di bagian atas paling kanan nih atau di sebelahnya Tell Me nih. Ya, ada Ingno ClassPoint. Ini akan muncul di sini. Kemudian kalian klik saja. Nanti kalian bisa harus di sini pastikan nanti akun kalian sudah masuk di sini. Kalau belum masuk di sini, nanti kalian harus sign in dulu. Jangan lupa tadi ketika di website tadi, bentar saya tunjukkan lagi. Di website ini tadi ada bagian sign up di sini. Ini jangan lupa kalian harus daftar akun terlebih dahulu ya. Jadi sebelum download, kalian sign up terlebih dahulu, baru nanti ikuti arahan-arahan selanjutnya. Daftar akun, baru kemudian nanti akun itu bisa kalian gunakan untuk masuk ke PowerPoint-nya itu tadi, gitu ya. Saya akan coba masuk ke laman PowerPoint-nya tadi. Nah, kalau nanti sudah membuat akun, dia akan tertampil di sini nanti. Ini akun saya. Nah, ada beberapa fitur di sini yang bisa kalian gunakan nantinya. Dan memang kalau kita apa namanya, ini bayar atau enggak ya dan seterusnya. Ini bisa gratis, tapi untuk fiturnya terbatas hanya di, kalau saya tidak salah, 5 slide per presentasi yang bisa kalian manfaatkan untuk interaktif. Jadi misalnya kalian buat 20 slide gitu ya. Dari 20 itu 5 slide itu bisa kalian pakai untuk yang interaktif. Bisa kuis, bisa pendapat, dan sebagainya. Ya, saya akan tunjukkan caranya. Di sini bagian atas ini ada beberapa pilihan yang bisa kalian gunakan dalam akun yang free. Ada multiple choice, ada word cloud, ada short answer, ada slide drawing, sama image upload. Multiple choice itu adalah pilihan ganda, kemudian word cloud itu adalah semacam, kalau di Mentimeter itu yang ada kata-kata yang apa, satu kata tentang ini, kemudian muncul banyak kata yang di input begitu ya. Short answer itu lebih ke arah isian singkat, slide drawing itu nanti bisa mengoret-ngoret slide-nya. Image upload itu berarti kita bisa upload gambar. Nah, sisanya ini harus akun pro ya. Fill in the blanks, audio record, video upload, ini semua pro. Jadi kita harus bisa untuk alokasi yang free hanya 5 ini. Tapi tidak masalah ya. Itu saja saya rasa sudah cukup memberikan suatu inovasi dalam PowerPoint. Nah, kemudian bagaimana caranya? Misalnya begini nih. Di sini saya punya satu slide ya, satu slide yang interaktif. Di sini slide-nya. Ya, di sini adalah slide yang interaktif. Bagaimana ini kemudian, ini kan soal ya, soal dari materi ini. Jadi saran saya nanti ketika menggunakan ClassPoint ini, ada satu slide yang bisa semacam asesmen formatif gitu ya. Misalnya slide sebelumnya membahas tentang apa, kemudian di slide itu kita mengecek pemahaman mereka. Nah, di sini yang saya ingin cek adalah pemahaman mereka tentang konsep kemarin, hari ini, dan besok dalam bahasa Inggris. Pertanyaannya adalah, what does yesterday refer to? Apa sih yesterday itu? Apakah the day after today? Apakah the present day? Apakah the day before the present day? Atau the next day after today? Ini kan kita harus paham apa sih yang dimaksud dengan yesterday. Nah, di sini kita kan belum punya apa namanya, belum punya interaktifnya ya. Jadi ini masih hanya slide biasa aja. Lalu bagaimana ya kita bisa membuatnya menjadi interaktif kan begitu? Pertanyaannya kan begitu kan?
Nah, kita bisa tambahkan di sini, misalnya kan di sini yang sesuai adalah multiple choice ya. Kita tinggal tambahkan saja di sini. Nah, dia kemudian akan muncul di sini. Ada satu icon di sini. Kita taruh, bisa geser-geser kemana-mana. Kita taruh aja di sini misalnya. Nah, kemudian di sebelah kanan itu ada satu menu yang berisi pilihan-pilihan yang perlu kita atur. Yang pertama, di sini ada number of choices. Number of choices itu adalah berapa jumlah pilihannya. Ini otomatis karena kita sudah menulis 4. Ini bagaimana membuat biasa aja kan, buat ketik aja seperti biasa A, B, C, D. Jadi tidak ada treatment khususnya ya. Pokoknya kalian buat aja seperti membuat slide PowerPoint pada umumnya. Nah, kalau memang itu multiple choice berarti sesuaikan ya konteksnya seperti multiple choice. Nah, misalnya seperti ini, kan ada 4 pilihan kan? Dia otomatis sudah 4 pilihan. Kemudian di sini ada 2, ada has correct answers. Ini kita pilih yang ditentang dulu, kemudian pilih yang mana jawabannya. Apakah A, apakah B, apakah C, ataukah D? Yesterday itu kan kemarin kan? Kemarin kan berarti, sorry, ya kemarin ya. Eh, Kalau the day after today itu tomorrow. The present day itu sekarang. The day before the present day, apakah the next day after today? Jawabannya kan itu kalau disesuaikan dengan konteksnya kan yang kalau jelas salah yang C ya. Karena kemarin itu adalah the day before the present day atau hari ini, hari sebelum hari sekarang. Berarti kan kemarin. Kalau yang lain the day after today itu besok, kemudian the present day itu sekarang, the next day after today itu ya besok ya. Jadi yang paling pas adalah yang C gitu ya, the day before the present day. Nah, kemudian ketika sudah dipilih seperti ini, apa langkah selanjutnya? Kita bisa mengatur di sini sebetulnya. Ya, kita bisa mengatur di sini ada start activity with slide, minimize. Ini saran saya biarkan aja seperti ini. Ya, biarkan aja tetap ngeblank seperti ini. Ini cukup kalian pilih aja jawabannya yang mana, gitu ya. Sederhana kok. Kalau mau tutorialnya di sini ada tutorial nih. Nah, bisa kalian mau tutorial ya. Asalkan ini harus online. Setelah itu selesai, ya sudah selesai kan? Sudah. Ini tinggal di close aja. Nah, sudah selesai sudah satu slide yang nanti apa namanya? Ini akan interaktif dan bisa kita siswa bisa merespon atau mahasiswa teman kalian nanti bisa merespon pertanyaan ini di perangkatnya masing-masing. Oke. Nah, caranya bagaimana? Nanti setelah ini ya. Ini adalah yang sorry, apa namanya? Pilihan ganda. Sekarang kita coba fitur yang lain ya. Di slide selanjutnya, saya menjelaskan tentang unit of measurement of time. Jadi kayak pengukuran waktu itu bagaimana? Ada yang ukuran hari, ada yang ukuran minggu, bulan, dan sebagainya. Ya, kemudian di slide selanjutnya ini, saya ingin mengecek pemahaman siswa tentang ini. Ya, saya membuat satu sederhana aja, buat contoh. 2 days, ya, 2 days equals to berapa jam gitu ya. Jadi 2 hari itu, sorry ini equal ya. 2 days equal to berapa hours atau how many hours, berapa jam. Nah, di sini kan kita sudah bahas tadi sebelumnya. A day has 24 hours. Nah, di sini kalau 2 hari itu berapa jam gitu ya. Nah, di sini saya memilih yang short answer seperti yang di sini kalau di atas nih ya, di sini saya milih yang ini tadi. Saya milih short answer jadi jawabannya nanti kan 48 jam kan. Jadi nanti mereka bisa mengetik 48 seperti itu atau angka atau bagaimana ya terserah mereka memahaminya seperti apa, gambaran saya begitu. Nah, bagaimana caranya? Ini tadi kan sederhana. Dari awal tadi kita cuman menambahkan fitur yang oke, ini saya hapus dulu deh biar jelas ya. Tadi kan gini kan, kosongan ngeblank nih. Nah, saya pilih yang short answer. Nah, langsung muncul dia di sini. Kemudian kita arahkan kemana terserah, mau di tengah, mau di pinggir, mau di mana, mau go.
Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada allow multiple submissions. Ada kalau siswa itu boleh mengirim lebih dari satu, up to three. Jadi berarti lebih apa? Sampai tiga. Ini saran saya tidak usah aja. Tergantung kebutuhan ya. Hide participant names ini juga tidak usah. Nanti kita akan juga menunjukkan cara menginput pesertanya. Kemudian start activity with slide ini biarkan aja. Tidak usah ditentang ya. Sudah selesai. Nanti close, selesai. Ini yang bagian short answer, jadi menjawab isian. Nah, satu hal yang menarik juga dari Class Point ini adalah ada fitur yang slide yang apa menggambar ya, atau mencoret-coret lah. Nah, di sini saya memanfaatkan fitur yang image upload. Nah, di sini di bagian kedua saya memakai tema how to tell time on the clock. Jadi bagaimana kita bisa menyatakan waktu dalam jam atau pada jam. Nah, telling time ini ada aturan-aturannya. Ada a clock, ada half past, ada setengah gitu ya. Kemudian ada a quarter past, ini kan seperempat, lebih seperempat. Kemudian a quarter to itu adalah kurang seperempat gitu ya. Nah, itu kan konsep-konsep yang perlu dipahami. Nah, anak juga. Nah, bagaimana ini membuat interaktifnya? Saya membuat seperti ini. Slide drawing ya. Slide drawing ini nanti jadi siswa itu bisa menggambar jarum panjang sama jarum pendek gitu ya. Karena ini kan jam kan, konteksnya waktu ya. Jadi perintahnya draw the short and the long clock hands that show the time of half past three. Jadi saya meminta mereka menggambar short and the long clock hands itu adalah jarum pendek dan jarum panjang ya yang menunjukkan waktu half past three itu adalah setengah empat. Iya, setengah empat ya. Betul, setengah empat. Jadi 3:30 atau setengah empat. Nah, nanti siswa bisa menggambar tuh di perangkatnya masing masing dengan fitur layar sentuhnya atau di laptop bisa dengan kursornya. Ya, jadi bisa kayak random aja begini, thread, thread, thread gitu ya. Kalau ini kita klik, nah seperti ini tidak usah di apa namanya dicentang nggak masalah ya. Oke, kita close. Nah, selesai sudah. Ya, selesai. Saya hanya memakai tiga dari lima ya. Saya memakai tiga dari lima. Saya sarankan nanti kalau kalian membuat, buat aja lima-limanya semua ya. Ini kan masing-masing satu kan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Masing-masing satu slide itu sudah cukup baik. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya apa? Kita perlu menambahkan siswa. Ya, dan ini bedanya dengan Mentimeter. Mentimeter itu kita tinggal share linknya saja, gitu ya, dan sudah jadi gitu. Tapi di sini sebetulnya ini didesain khusus supaya kita bisa merekord, punya data siswa-siswa kita sendiri, begitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada fitur My Classes. Kalau kita klik di sini, nanti akan muncul seperti ini, ya, akan muncul seperti ini. Dan langkah pertamanya kita harus membuat kelas terlebih dahulu. Ini kelas malam ya yang inovasi ini. Nah, kita bisa tambahkan yang di sini ada add new class. Kalau kita klik ya kan, kalau kita klik ini akan langsung kita harus menamai dulu kelasnya apa. Contoh misalnya eh, ini kita namai aja inovasi gitu ya. Kemudian kelas code-nya ini juga apa namanya? Kita bisa sesuaikan mau bagaimana kodenya. Ini ada contoh math 01. Kita coba aja INV 01. Ini bebas ya, bebas. INV 01. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian di sini kita harus memasukkan nama siswa satu persatu. Ini memang agak ribet ya sistemnya, tapi kalau kita sudah input namanya nanti akan mudah saja. Contoh nih, kita pakai nama di sini eh, Budi gitu ya. Kemudian ada Ani, ada Ahmad, dan seterusnya. Maksimal 25 orang gitu ya untuk satu kelas ini.
Di sini sampai 25. Kalau mau lebih banyak bagaimana, Pak? Ya bisa ini. Unlock 200 participants with Pro, jadi harus bayar. Oke, sudah. Misalnya kita input saja tiga ini, kemudian finish. Nah, selesai. Kita punya tiga siswa ya. Nah, bagaimana ini bisa bekerja setelah ini ya? Setelah ini kita coba back to my classes again. Kita close dulu. Kita close dulu. Nah, caranya bagaimana supaya ini bisa interaktifnya? Kita harus slideshow dulu. Nah, kita harus tampilkan apa namanya presentasinya seperti ini. Di bawah ini adalah fiturnya class point ya. Di bawah ini. Ya, kita kalian bisa nyoba-nyoba mana yang mau kalian suka ya. Tapi yang paling penting di sini nanti kita bisa memanfaatkan yang apa namanya interaktifnya. Kalau sudah seperti ini kan slide pertama. Kita geser ke slide kedua, kita geser ke slide ketiga. Nah, baru kemudian kita tiba di slide yang interaktif. Nah, bagaimana siswa bisa bisa masuk? Perhatikan di pojok kanan atas di sini. Kita klik di sini, ya kita klik di sini. Kemudian eh, kalau masih katakanlah seperti ini tadi, tadi kan saya sudah input yang kelas inovasi tadi ya. Kita klik change class, kemudian kita pilih yang ini, yang sudah kita buat tadi. Oke, sudah buat start new class. Nah, sudah masuk, jadi kelas yang dipakai adalah kelas yang ini. Bagaimana siswa bisa masuk? Nah, silahkan nanti bisa link ini di URL ini di copy atau langsung aja klik classpoint.app di website di Google Chrome, kemudian masukkan kode INV01. Nah, nama yang dimasukkan nanti harus sama persis dengan nama yang kalian input. Jadi misalnya nih anak SD biasanya kan, mereka itu kan ngasih nama suka random gitu. Ya kan Eh, ada yang nggak tahu spelling namanya sendiri bagaimana kan itu pastikan mereka harus tahu apa nama yang kalian input ya nama panggilannya misal termasuk juga huruf kapitalnya ini harus kalian pastikan tidak ada typo ketika siswa mencoba masuk. Nah ketika itu sudah betul berarti nanti siswa bisa masuk gitu ya. Nah ketika sudah kelas di sini sudah sesuai dengan kelas yang tadi kita atau kelas yang sedang kita laksanakan. Langkah selanjutnya adalah kita klik multiple choice-nya, klik icon birunya di sini. Kita klik di sini. Nah, akan seperti ini. Ya, akan seperti ini. Ini pertanda bahwa sedang slide ini sedang aktif gitu ya. Slide ini sedang aktif dan siswa di mana-mana ya, atau di kelas atau di mana itu bisa menjawab sesuai dengan mana yang betul A, B, C atau D gitu ya. Nanti akan muncul jawabannya di sini. Nah, kemudian eh, kita coba aja ya. Kita coba aja. Biar biar apa namanya? Ada eh, demonya. Saya pakai HP. Saya akan masuk ke laman classpoint.app. Saya akan menggunakan kode INV01. Saya pakai nama Ani. Oke. Di slide saya, ini saya sudah masuk ya. Kalian kalau lihat. Nah, seperti ini. Ani pilih hanya satu jawaban di pertanyaan ini dan tekan kirim. Jadi kalau di slide ini ada tampilan slide-nya seperti ini kurang lebih ya. Semoga terlihat ya. Nah, saya akan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya yang paling betul tadi kan C ya. The day before the present day. Saya akan pilih C dan saya akan klik kirim. Nah, jadi langsung dia akan muncul di bagian slide ini. Nah, ketika itu sudah selesai, sudah jawab semua lah gitu ya. Kita klik close submission di sini.
Kita klik close submissions, kemudian ada award stars di sini. Ini diklik aja. Nah, seperti ini kurang lebih buat gamifikasi ya. Kemudian kita bisa punya pilihan untuk menambahkan ini ke dalam slide. Ya, ke dalam slide. Jadi nanti kalau kita di sini ada insert as slide, kalau kita klik di sini, dia akan menjadi bagian dari slide itu sendiri. Kalau kita close, nah slide ini akan menjadi sebuah slide yang ya setelah slide pertanyaan ini tadi, ini jawabannya. Gitu ya. Ini bagus untuk review ya. Oke, gitu kan? Mudah ya. Nah, kita lanjutkan di slide selanjutnya. Di bagian ini tadi kita membahas tentang unit of measurement of time. Jadi konsep tentang waktu. Nah, kita coba di sini. Short answer ya. Oke, kita akan coba aktifkan pertanyaannya. Oke, sudah mulai aktif. Kemudian di slide saya, di HP saya akan menuliskannya di sini. Oke. Nah, today is equals to, misalnya di sini saya pakai tulisan alfabet 48. Kirim. Nah, di sini jawaban dari Ani sudah masuk, gitu ya. Kalau sudah selesai semuanya, kita bisa tambahkan bintang ke Ani. Nah, saya akan dapat bintang di HP saya. Selesai. Oke. Kemudian kita bisa klik close submission. Ya. Nah, kemudian bagaimana ini bisa kita masukkan ke dalam slide? Ini ada titik 3 di sini. Kita klik dan insert as slide dan dia akan seperti ini. Ya, jawaban dari Ani 48. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. How to tell time on the clock. Bagaimana caranya? Ini kan ada konsep waktu tadi segala macam ya. Kita skip aja. Langsung ke bagian ini nih. Ada di bagian ini saya harus apa namanya menggambar ya, menggambar sebuah sebuah slide yang saya harus menunjukkan di sini jam setengah 4. Gimana tuh setengah 4 tuh? Oke, nah kita coba ya. Nah, karena ini saya aktifkan dulu. Jangan lupa kalau mau mengaktifkan ini diklik dulu yang biru ya. Nah, di HP saya akan seperti ini tampilannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi saya harus membuat oret-oretan gitu ya. Saya akan membuat sebuah warnanya merah setengah 4. Nah, kemudian saya akan kirim. Nah, itu jawaban saya nih. Sudah kelihatan jawaban saya ya. Apakah ini betul atau salah? Seperti ini. Setengah 4. Betul lah ya. Tapi memang susah untuk di HP ya. Harus jarinya kebesaran. Kalau sudah betul, misalnya kita kasih bintang di sini. Oke, selesai. Terus close submission. Dan kita bisa klik di sini. Kita bisa insert atau download. Terserah kalian. Insert a slide. Dia akan masuk ke dalam slide. Dari Ani. Itu ya, jawabannya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu caranya teman-teman sekalian ya. Jadi sederhana sekali. Yang langkah pertamanya adalah kalian harus download kelas point, pastikan semua persyaratan yang terpenuhi untuk apa namanya menginstal PowerPoint-nya harus versi berapa, Windows-nya versi berapa, dan lain-lain. Kalau kalian merasa bahwa kok ribet banget begitu ya, ya karena teknologi itu berkembang gitu ya. Jangan sampai kita apa ya karena merasa bahwa itu mungkin ribet dan sebagainya, jadi malah menghalangi apa kemauan kita untuk belajar. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau memang harus menginstal itu berapa sih untuk install ke PowerPoint yang
versi lebih tinggi atau ke Windows yang lebih tinggi gitu ya. Dan kalaupun kalian tidak punya laptop atau bagaimana, silahkan kalian bisa saling bekerja sama. Laptop siapa yang sekiranya kompatibel nanti bisa digunakan secara bergantian untuk membuat PowerPoint. Kalau PowerPoint-nya kan itu bisa dibuat di mana-mana kan. Di laptop yang mungkin Windows berapapun kan bisa. Kemudian PowerPoint apa di eh, penggunaan Class Point-nya bisa lewat laptop teman-temannya begitu juga bisa. Oke, saya akan akhiri presentasi ini. Sudah selesai. Kurang lebih seperti itu caranya. Kalau kalian tadi itu masuknya di mana hasil interaktifnya ya. Tadi yang pertama itu adalah multiple choice, jawabannya di sini. Ini saya insert slide tadi, kemudian di bagian unit of measurement ini akan jawabannya di sini 48, kemudian yang bagian ini, bagian menggambar, jawabannya ada di sini. Oke, kurang lebih seperti itu caranya. Tugas kalian nanti akan membuat seperti ini. Jadi nanti kalian harus membuat sebuah presentasi, kemudian membuatnya menjadi interaktif dan menguji cobakannya ke teman-teman atau ke siapapun ya. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam slide seperti ini. Oke, nah hasilnya nanti dikumpulkan via PDF ya. Jadi di-convert ke PDF nanti. Oke, kurang lebih seperti itu eh, materi kita pada siang hari ini. Yang paling penting adalah kalian harus bisa membuat kontennya ya. Kontennya jangan ngasal ya. Pokoknya kalian harus bisa menginput konten-konten yang relevan dengan pembelajaran di SD. Ya, kalian mau ngambil sumber dari mana silahkan. Yang penting ada materinya, ada soal interaktifnya. Mungkin itu dulu. Kalau ada pertanyaan yang bisa ingin kalian sampaikan atau kalian masih bingung bagaimana cara menggunakannya, silakan bisa menghubungi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk tugas detailnya ada di Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.